Kalau haid itu kan nyeri ya? Gimana sih? Kamu Heeh. kalau haid selalu nyeri di perut gitu, perut bagian bawah ya biasanya ya. Iya. Nah, setiap kali haid atau enggak sih? Setiap kali haid. Setiap kali haid. Terus Ya, kamu kalau haid berapa hari biasanya rata-rata? 1 minggu, Dok. Semingguan ya. Heeh. Jadi gini, haid itu memang ada orang-orang yang kalau haid itu hampir selalu nyeri eh, di perut bagian bawah. Ada yang kadang nyeri, kadang enggak. Ada yang enggak pernah sama sekali. Ya, jadi semenjak haid sampai usianya katalah 20-25 tahun itu enggak pernah nyeri di perut bawah juga ada. Ya. Nah, mungkin kamu yang termasuk yang hampir setiap haid nyeri ya. Sepanjang nyerinya itu hanya pada saat haid aja, dari mungkin sebelum atau hari pertama, kedua, kadang-kadang 3 hari pertama, ada juga yang sampai selesai. Setelah itu enggak nyeri lagi ya enggak ada masalah, enggak apa-apa. Ada mitos yang mengatakan kalau haid nyeri itu biasanya nanti kalau udah menikah itu sulit untuk punya anak. Itu sebetulnya itu hoax aja ya. Artinya ada yang memang karena nyerinya adanya penyakit ya di rahim sehingga pada saat setelah menikah nggak langsung bisa punya anak itu juga ada karena tadi penyakit. Kalau yang bukan penyakit nggak ada masalah ya. Jadi ada mitos atau ada hoax yang mengatakan setiap orang haid nyeri pasti nanti kalau sudah berkeluarga nggak punya anak itu salah. Tapi juga ada benarnya bagi yang nyerinya karena adanya haid. Misalnya ternyata ada benjolan di rahim, ada miom, semacam itu memang itu bisa menimbulkan ketika haid nyeri terus sulit untuk punya anak sebelum diambil, sebelum dioperasi ya. Dalam hal ini kamu belum bisa dikatakan adanya gangguan atau enggak. Selama ini nyerinya hanya saat haid aja. Di luar haid kan enggak ada nyeri ya, Ya. sehingga tidak ada tanda-tanda kalau memang ada gangguan di rahim. Jadi enggak usah khawatir, enggak ada masalah ya. Dan itu namanya dismenor. Dismenor itu nyeri di perut bawah ketika haid. Nah, sekarang eh, istilah PMS. Pernah dengar? Premenstrual syndrome. Jadi kalau ada haid, kalau lagi haid atau sebelum haid itu suka uring-uringan, suka sedih. Kamu kadang ngalamin gitu enggak? Iya, Dok, sering. Hah? Juga. Iya. Rasanya gimana? Kadang sedih. Kadang sedih, kadang pengen marah-marah aja. Ya, itu bagian dari PMS, premenstrual syndrome. Jadi PMS itu atau premenstrual syndrome, sindrom itu kan kumpulan keluhan ya. Lah keluhan orang yang mendekati haid ya, kadang-kadang ada yang sampai hari pertama, kedua, ketiga, ada yang sampai selama haid itu ada gangguan. Tadi PMS itu dismenor masuk di dalamnya, nyeri. Yang kedua, gangguan secara psikologis ya. Jadi suasana perasaan hati itu kadang-kadang tidak menentu sehingga orang yang mengalami PMS itu kadang-kadang ya tadi seperti kamu itu suka uring-uringan, pengen marah sendiri. Dan kalau orang-orang yang sudah punya pasangan kadang-kadang marah tanpa sebab sama suaminya, kadang sama anaknya. Sehingga kalau kamu sudah punya pacar, pacar kamu harus kasih tahu, aku lagi haid nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kamu marah tanpa sebab, dia udah tahu oh PMS nih. Nah, itu ya. Dan sekarang kalau misalnya lagi nyeri, apa sih yang harus dilakukan? Ya kamu berarti harus selalu siap obat ya. Obat pengurang nyeri yang mudah didapat ya. Minimal paracetamol. Paracetamol itu tidak hanya untuk panas tapi juga bisa untuk mengurangi nyeri ya. Sekalipun ya kurang tepat juga. Tapi untuk pertolongan pertama yang mudah didapatkan itu ya. Yang lebih pas lagi sebetulnya antispasmodik ya. Jadi ke apotek bilang aja untuk beli antispasmodik atau pengurang
nyeri ketika haid. Nah, kamu minumnya nggak usah sehari 3 kali. Minumnya bila dibutuhin aja. Nyeri diminum, ya. Tapi kalau nyerinya tidak begitu banget, kamu pakai untuk istirahat, bisa tidur, ya udah nggak usah minum obat, ya. Jadi kalau kalau rasanya nggak tahan nyerinya, baru minum obat, gitu, ya. Jadi kalau kamu ternyata setiap haid itu pasti mengalami itu, berarti kamu harus dia obat-obat itu, ya. Antispasmodik atau nyeri untuk haid. Gitu aja ya. Oke Jelas dok, nggak? jelas dok. Ya, oke, gitu ya. Iya dok, Yuk, makasih dok. ya.